Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bapak Ibu guru di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang Ibu berikan, karena Ibu nanti juga akan memberikan tugas pada kalian semuanya. Baiklah, materi hari ini yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara Asia. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, mengetahui letak geografis negara ASEAN. Yang kedua, mengetahui letak astronomis negara ASEAN. Yang ketiga, mengetahui letak geologis negara ASEAN. Anak-anak sudah siap semuanya? Baiklah. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata ASEAN? Oke, bagus sekali. ASEAN merupakan suatu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di manakah letak Asia Tenggara? Ada yang tahu? Bagus sekali. Asia Tenggara adalah kawasan yang berada di benua Asia bagian tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di manakah batas-batas wilayah Asia Tenggara? Ada yang tahu anak-anak? Good. Batas-batas bagian Asia Tenggara adalah utara, berbatasan dengan RRC dan Taiwan. Timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Selatan, berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Negara yang masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara itu ada 11. Ada yang bisa sebutkan anak-anak? Oke, 1. Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Yang keempat, Filipina. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Kamboja. Yang ketujuh, Singapura. Yang kedelapan, Vietnam. Ke-9 adalah Myanmar. Ke-10 adalah Laos. Dan ke-11 adalah Timor Leste. Namun perlu kalian ketahui, yang menjadi anggota organisasi ASEAN hanya ada 10 negara. Satu negara belum masuk ke dalam anggota ASEAN. Negara manakah itu? Oke, Timor Leste. Negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, yang luasnya mencapai 1,8 juta kilometer. Yang paling kecil adalah Singapura. Ya, oke. Nah, negara yang berada di daratan Asia itu ada 5. Antara lain, yang di daratan ada 5 antara lain. 1. Thailand. 2. Myanmar. 3. Kamboja. 4. Laos. Yang kelima adalah Vietnam. Oke. Masih ada 5 negara yang berada di kepulauan, yaitu Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Filipina. Yang keempat, Singapura. Yang kelima adalah Brunei Darussalam. Kawasan Asia Tenggara terbentuk dari daratan tinggi dan dataran rendah. Apa itu organisasi ASEAN? Ada yang tahu anak-anak? Bagus sekali. Organisasi ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara kawasan di Asia. Sedangkan kepanjangan ASEAN, ada yang tahu anak-anak? Karena kita sering mendengar kata ASEAN. Oke, bagus sekali. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Masih tentang geografis. Berdasarkan bentuk geografisnya, negara Asia
memiliki 4 ciri. Satu, berbentuk kompak, yaitu melingkar, contohnya Kamboja. Yang kedua, fragmen, contohnya kepulauan yang terpisah-pisah, seperti negara Indonesia. Yang ketiga, elonget, yaitu memanjang, contohnya seperti negara Vietnam. Yang keempat, protrude, beragam atau kompleks, contohnya seperti Thailand dan Myanmar. Letak astronomis, sekarang kita berbicara yang kedua, yaitu letak astronomis. Letak astronomis wilayah Asia Tenggara di antara garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Ada yang tahu? Bagus sekali. Garis lintang adalah garis khayal yang sejajar dengan ekuator yang melingkari bumi secara mendatar. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang membentuk setengah lingkaran bumi. Nah, sekarang berapa derajat letak Asia Tenggara? Oke, letak Asia Tenggara ada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 143 bujur timur. Jadi wilayah Asia Tenggara berada di sebelah tenggara benua Asia dan wilayah benua Australia. Secara keseluruhan, wilayah Asia Tenggara berada di wilayah bumi bagian timur. Namun, secara vertikal, Asia Tenggara berada di wilayah bumi bagian utara dan selatan, sehingga wilayahnya membentang dari utara hingga selatan. Sekarang kita lihat apa dampak dari letak astronomis. Ada yang tahu? Yang pertama itu dari pembagian waktu, ya. Maka ada bagian barat, ada bagian tengah, ada bagian timur. Yang kedua itu dampaknya karena iklim. Karena kita berada di daerah khatulistiwa, maka kita hanya mempunyai iklim tropis. Yang ketiga, kita pengaruh adanya cuaca. Karena memiliki iklim tropis, akibatnya memiliki 2 macam musim, yaitu kemarau dan penghujan. Yang keempat, mengenai curah hujan. Karena memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak sekali memiliki hutan hujan tropis. Yang kelima, masalah kelembaban udara. Oke. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu letak geologis. Mari anak-anak kita sekarang melihat letak geologis negara Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di pertemuan 2 lempeng benua besar, yaitu Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang dilalui oleh jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Apa dampak dari letak geologis? Ada yang tahu anak-anak? Bagus sekali. Oke, berarti yang pertama sering terjadi gempa. Betul. Yang kedua, mengakibatkan munculnya gunung berapi. Demikian anak-anak yang sudah kita pelajari mengenai letak geografis, kemudian letak astronomis, dan letak geologis.